Kita masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu Pursuing His Holiness. Jadi kita dalam tema mengejar kekudusannya Tuhan. Nah, saya menyiapkan materi ini dalam 10 poin, tetapi saya bagi menjadi 2. Minggu ini dan minggu depan kita akan belajar tentang kekudusannya Tuhan. Nah, tanpa embel-embel karena banyak, dan hari ini jangan bingung kalau saya bacakan banyak ayat. Karena saya tidak mau menafsirkan sendiri, saya mau biarlah poin yang saya sampaikan itu berdasarkan ayat kebenaran firman Tuhan. God holiness versus our sin. Jadi kekudusannya Tuhan diperhadapkan dengan dosa-dosa kita. Nah, saya ambil dari kitab Mazmur, ini yang menjadi ayat pegangan kita, Pursuing His Holiness. Dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 13, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tingginya langit dan bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara yang saya kasih, baik yang di sini maupun yang di rumah yang sedang online, ini topik yang cukup berat untuk saya sampaikan. Karena bicara tentang kekudusannya Tuhan, mau atau tidak mau kita harus membicarakan juga dosa-dosa kita. Dan banyak gereja yang tidak mau mengekspos dosa karena takut jemaatnya tidak suka. Kalau kita bicara soal pengajaran firman, berkat, mujizat, kasih karunia, anugerah, semua suka. Tetapi kalau kita bicara soal hal-hal yang sensitif tentang dosa, tentang keuangan, seksual dan lain sebagainya, banyak hamba-hamba Tuhan tidak menyampaikan dengan baik, bahkan melewatinya saja. Tetapi tidak dengan saya, tidak dengan gereja kita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Nah, pengertian yang kudus di sini bukan berarti kalau saudara lihat postcard ada malaikat kecil, pakai sayap kecil, pakai tongkat kecil, pakai lingkaran kecil, iplik-iplik di situ seperti itu. Bukan kekudusan yang seperti itu. Dan seringkali kita juga menafsirkan kata kudus itu dengan pengertian yang wah, kita tiba-tiba lihat sinar dari sorga, luar biasa, baju putih, celana putih, sampai CD-nya juga putih ya. Sepatu putih sekarang udah terkenal di mana-mana, kan banyaknya sepatu putih daripada hitam ya. Tapi bukan itu juga maksud saya, tapi marilah kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan itu kudus. Apa pengertian kudus? Ntar kita lihat. Tetapi yang ayat kita baca tadi, bahwa karena begitu kudusnya Tuhan, sementara begitu berdosanya kita, sehingga antara kita dengan Tuhan tidak akan pernah terjadi kesatuan. Dan banyak manusia berusaha untuk hidup kudus dengan usahanya sendiri, dengan caranya sendiri. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa kudus. Kenapa? Seperti yang sering saya bilang, kita menjadi orang berdosa, dengar statement saya ini ya, bukan karena kita berbuat dosa saja. Anak kecil atau baby yang di dalam kandungan atau baby yang baru lahir yang belum melakukan apapun, dia adalah sudah orang berdosa. Dia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, dia berdosa karena dia menerima dosa dari kesalahan orang tuanya, dan urut-urut sampai cakal bagalnya adalah dosa Adam. Nah, pengertian yang sama juga, kita menerima dosa dari nenek moyang dan Adam,
Tetapi kita juga dibenarkan dan dikuduskan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena perbuatan seseorang. Adam seseorang, Adam kedua atau Adam terakhir seseorang yang kita sebut Yesus. Kebenaran Yesus, kekudusan Yesus yang diberikan kepada kita. Nah, Raja Daud berkata dalam Mazmur ini, sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Katakanlah, walaupun nggak 100% benar, timur ini, barat ini. Bisa ketemu nggak? Nah, lihat nggak? Begitu kita mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pelanggaran-pelanggaran masa lalu kita, dosa-dosa kita sudah Tuhan buang dan tidak akan pernah bisa ketemu lagi. Ayat 13 saya akan repeat di sini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saya nggak bahas kata takut, itu nanti pelajaran tersendiri lagi. Saya akan membahas tentang pemisahan dosa dengan kekudusan. Saya buat statement di sini, jika kita mengaku mencintai Yesus, tetapi kita tidak hidup semakin bertumbuh dalam kekudusan, maka kita adalah seorang pembohong. Kalau saudara percaya Yesus Tuhan dan menjadikan Yesus Tuhan dan Raja saudara lewat iman, tapi hidup saudara masih suka hal-hal yang berdosa dan terus ada di sana, maaf saya harus ngomong, walaupun saudara ke gereja setiap minggu, walaupun saudara berdoa sehari 5 kali, tapi saudara belum menjadi anak Tuhan. Nah, kebenaran lewat kehidupan iman bukan lewat perbuatan. Itu adalah karunia iman. Efesus berkata kita semua diselamatkan by faith through grace. Or through grace by faith. Sekarang saya akan masuk lebih dalam lagi. Kalau kita hidup kudus di dalam Tuhan dengan kehidupan Tuhan. Apakah perbuatan dosa kita sama sekali berhenti dan kita tidak ingin berbuat dosa lagi? Tidak demikian. Tidak demikian. Ya, banyak orang salah mengerti kalau kita udah bertobat, kita hidup kudus, kita selamanya kudus, kita nggak mungkin berbuat dosa lagi. Ada banyak orang yang mengatakan sebaliknya, bahwa kalau dia walaupun sudah anak Tuhan, tapi keinginan dosa itu terus masih menjajah dia. Itu juga tidak demikian. Nah, sekarang saya masuk ke poin pertama. Kekudusan melawan perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging adalah works of flesh atau perbuatan daging. Perbuatan daging adalah perbuatan bukan karena kita lagi mengolah daging. Yang suka steak seperti saya, tadi malam saya ditraktir makan steak Wagyu 9++, aduh begitu masuk lidah keras lembab di lidah. Enak banget saudara. Ya, itu bukan kedagingan, tapi itu suka daging. Nah, biar saudara nggak terlalu serius nangis, ya, kita sedikit jogging. Jadi apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak kita yang sudah jatuh dalam dosa. That's the works of flesh. Yuk kita baca ayatnya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam, serem gak?
barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi saya udah bilang apa itu work of the flesh. Sekarang saya mau lebih menekankan yang melakukan hal-hal yang demikian. Bahasa Inggrisnya dikatakan those who do such thing. Kata do di sini dalam bahasa Greek atau Yunani berasal dari prasontes yang diterjemahkan dengan do atau melakukan, refer to do who make a practice of doing such thing as a pattern of life. Jadi dikatakan barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian bukan karena cuma sekali melakukannya, tetapi menjadi satu pola kebiasaan, dia melakukan lagi dosa, melakukan lagi dosa. Dan ini yang saya katakan, jatuh dalam dosa adalah bukannya biasa ya, juga itu salah, itu dosa. Tetapi hampir kita semua pasti jatuh dalam dosa. Nah, yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galati, barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian by continuingly, dengan terus menerus, itu menunjukkan kita belum bertobat. Karena kita masih menyukai yang kita anggap itu baik menurut kita, yang itu baik menurut daging kita, itu baik menurut pola pikir manusiawi kita. Jadi yang Paulus katakan bukan karena orang jatuh dalam dosa dia tidak masuk surga, tetapi karena orang yang terus menerus berbuat dosa yang sama. Itu adalah perbuatan daging yang terus kita lakukan instead of daripada firman Tuhan. Nah, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukan kekudusan Tuhan. Pada dasarnya semua kita suka perbuatan daging. Pada dasarnya kita semua sombong. GO, tahu GO? Gede omong. Pada dasarnya kita suka memanipulasi. Pada dasarnya kita suka melakukan pekerjaan yang orang-orang dunia juga kerjakan. Oh, kita sering berkata begini, oh mereka juga lakukan tuh nggak apa-apa. Nah, kita sering beralasan dengan majority doing bahwa itu adalah kebenaran. It is totally wrong. Dalam sekarang ini majority semua berdosa. Justru hanya sedikit yang melakukan kekudusan. Dan bahkan seringkali kita bilang kekudusan, kita dibilang kuno. Contoh saya pendeta, saya bilang kalau pacaran tolong jaga kekudusan. Jangan hubungan seks. Nah saya dibilang pendeta kuno. Ada banyak teman-teman pendeta dari Indonesia. Anaknya sekolah di sini. Disuruh kumpul sama pacarnya satu kamar. Saya bilang pendeta macam apa? Waktu saya ketemu dengan beberapa orang seperti itu dia bilang ya menghemat toh Pak. My goodness. Hanya untuk tujuan menghemat. Jadi mereka seperti itu. Ini bukan cerita bohong. Ini cerita benar. Istri saya tahu persis. Saya pikir di mana nilai-nilai kerohanian dan kekudusannya. Keberadaan hidup daging kita mengalahkan kekudusan karena ekonomi alasannya. Karena dunia banyak melakukannya. Banyak orang-orang yang baru pacaran pergi dengan pacarnya berdua kemana-mana. Waktu anak saya masih pacaran. Mau diajak pergi keluar kota. Saya nggak kasih. Saya bilang no nggak bisa. Ya mungkin saya dibilang orang kuno. It's okay. Kuno menurut pikiran manusiawi nggak masalah buat saya. Tapi saya tetap harus menjaga, mempertahankan kekudusan. Nah ini statement yang saya tulis. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Seharusnya manusia hanya menempatkan Tuhan sebagai objek penyembahan yang benar. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Semua yang lainnya adalah palsu. Tetapi mereka menolak Tuhan yang benar. Sekali lagi saya mau tekankan. Seharusnya kita menempatkan Tuhan, kalau kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang benar, maka kekudusan Tuhan pun akan kita lakukan. Are you with me? Kebenaran firman Tuhan akan menjadi acuan buat kita.
bukan sikap orang lain, bukan kenikmatan dunia yang lain, tetapi semuanya kita bisa ikuti karena kita menempatkan Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kita kita tahu kan, Yesus berkata bahwa I am the way, the truth, and the life. Tapi banyak juga pendeta berkata, semua agama sama aja mencari sorga. What? Saudara, look at this. Kalau kita masih bisa accept ada orang lain yang bisa membuat kita ketemu Tuhan selain Tuhan Yesus. Maaf, kita udah menyembah berhala. Ntar kita masuk ke sana poinnya. Kita udah menyembah berhala. Kalau kita mengutamakan sesuatu yang lain daripada Tuhan, kita sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, pada waktu manusia menolak Tuhan, mereka akan berpaling. Pada waktu manusia tidak mau menyadari bahwa Tuhan Yesus satu-satunya, maka dia akan mencari yang lain. Karena dengar baik-baik, kita didesain oleh Tuhan sebagai manusia ciptaan dan kita perlu mencari sesuatu yang lebih daripada kita. Sehingga pada waktu kita tidak punya Tuhan yang benar, maka kita akan mengganti Tuhan yang benar dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak benar. Saudara, Tuhan-Tuhan yang lain itu belum berarti setan. Pikiran baik, sekolah, sosial bisa menjadi berhala buat kita. Pak, jangan fanatik. Saya enggak fanatik. Saya cuma mau bicara tentang kekudusan dan kemurnian Tuhan. Saudara, contoh yang paling jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggur atau wine itu bagus apa enggak? Alkitab bilang sedikit wine bisa mensehatkan pencernaan. Sedikit wine bisa membuat gairah kita naik. Bukan gairah seks ya. Saya berkatakan gairah itu ada sesuatu yang membuat kita lebih exciting. Bahkan Alkitab sendiri menulis dalam perjanjian lama. Ini lihat. Mazmur 104 ayat 15. Ya kita baca 2, 3. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saudara perhatikan. Anggur Alkitab selalu mendesain sebagai satu tanda sukacita. Satu kegembiraan. Dan bahkan bukan cuma Mazmur Daud. Nehemia pun berkata seperti ini. Yuk kita baca. Nehemia 8 ayat 10 bahasa Inggrisnya dulu. 2, 3. Oke, drink sweet wine. Come on. Tapi di dalam bahasa Indonesia, kata sweet wine dirubah, diganti. Yuk kita baca. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis. Nah, itu teh manis. Wine-nya hilang. Sehingga orang Indonesia kalau ngelihat orang minum wine, shock dia. Karena di Indonesia tidak ada wine. Tapi wine is good kalau dipakai untuk hal-hal yang normal. Kalau dipakai untuk hal-hal yang baik. Saya tiap hari minum wine. Tapi bukan sebotol. Seteguk perjamuan kudus. Kalau saudara mau supply saya wine, welcome. Apalagi kalau sweet wine, welcome. Supaya saya nggak beli maksudnya. Sweet wine bisa membuat hati bergembira dan bersuka cita. Betul? Nah, Amsal berkata begini. Yuk kita lihat. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Saudara perhatikan.
Kalau kita salah gunakan apa yang Tuhan berikan untuk kita pakai wine, pakailah secukupnya, pakailah seperti aturannya, maka kita akan menikmati kesehatan. Tetapi pada waktu kita melebihkan, maka kita akan seperti Amsal bilang, mabuk anggur terhuyung-huyung, mabok. Kemarin habis makan kita juga ngelihat orang mabok. Di tangga saya sama Yakub berjalan, minggir om, tunggu dulu om biar dia lewat dulu. Ya orang mabok. Nah, padahal mungkin dia nggak tahu kita juga minum wine. Kemarin saya minum wine segini. Saudara, wine is good. Semua pemberian Tuhan yang baik is good. Tapi kalau sudah dipakai over, itu membuat rusak keadaan. Dan menghancurkan mental kita. Dan karena kemabukan dan pesta pora itu sangat ditentang oleh Alkitab. Kita lihat Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan Hawa yang nafsu, bukan Adam yang nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan dari dulu saya nggak ngerti kenapa Indonesia selalu membilang Hawa yang nafsu. Kenapa nggak Adam yang nafsu? Saudara, perhatikan. Semua yang dari Tuhan bisa menjadi berhala dan menghancurkan kita. Kalau kita salah menggunakannya. Contoh tadi anggur, wine. Yang contoh kedua, maaf, nggak ada anak kecil kan, nggak apa-apa ya. Bicara soal seks. Seks adalah pemberian Tuhan indah kudus bagi suami istri. Tetapi kalau disalahgunakan juga bisa menjadi satu kehancuran bagi yang melakukannya. Nih kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, orang yang terus-menerus jatuh dalam dosa seksual, itu juga orang diragukan pertobatannya. Saya satu kali baru beberapa hari yang lalu dikirimkan oleh anak rohani kita di Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya melecehkan 4 anak kecil kakak beradik dibuat bertahun-tahun. Dia tanya, anak rohani saya tanya, om gimana ini? Ini bukan pendeta, ini dirasuk setan. Saya sudah bilang, kalau anak kecil di bawah umur, sang pendeta ini bisa bergairah seks. Berarti ini sudah setan masuk ke dalam diri mereka. Apalagi 4 orang bersaudara, satu keluarga dilecehkan seperti itu. Saudara, zaman sekarang begitu banyak setan berkedok dengan bulu domba. Perbuatan mereka mencerminkan kondisi kerohanian mereka yang ada di dalam. Bahwa mereka bukan lahir dari Tuhan, tetapi di dalam diri mereka tidak punya kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dan kalau mereka walaupun punya predikat pendeta, walaupun punya predikat orang-orang yang terkenal karena pelayanan, saudara saya mau berkata, mereka bukan anak Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Jelas ya, kita harus bisa membedakan. Nah sekarang tadi kekudusan dengan nafsu pribadi. Sekarang kekudusan dengan keinginan pribadi. Tidak semua keinginan pribadi kita jelek. Banyak keinginan pribadi kita yang bagus. Tetapi good things or good idea belum tentu God's idea. Nah mari kita jabarkan ini sekarang.
Yakobus berkata, pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang saya kasih, kata dipikat atau diseret, bahasa Inggrisnya dikatakan lured and enticed. Lured and enticed adalah kata yang sering kita jumpai di dalam jebakan ikan. Yang siapa yang suka mancing? Kok ada yang angkat tangan? Gak dosa mancing. Gak berani angkat tangan. Saudara, apa yang dilakukan oleh seorang pemancing? Pasang umpan, lempar ke tempat ikan, lalu ikannya bukan dipancing. Bukan ditangkap, di apa? Bukan ditarik. Dilur dan entice. Ikan ada di sana, tiba-tiba ada makanan yang dia suka datang. Terus diganggu-ganggu, goyang-goyang, betul nggak? Ditarik-tarik, digoyang-goyang. Nah itu namanya jebakan dan itulah iblis yang kerjakan. Saya nggak bilang pemancing itu iblis, nggak. Tapi itu kerjaan iblis, kerjaan setan memancing kita dengan apa yang kita sukai. Nah pada waktu kita menangkap umpan itu dan kita diterek, dijebat, maka kita keluar dari zona kekudusan, kita keluar dari zona keamanan yang Tuhan pagari buat kita keluar melangkah. Dan tidak semua ini barang buruk. Yang saya katakan tadi, ikan diberikan diberikan umpan. Umpan ini baik buat dia, betul nggak? Umpan ini berguna buat makan, buat kesehatan. Tapi nggak tahu di balik umpan ini ada hooknya yang bahkan menarik dia. Demikian juga dengan kita. Ada banyak tawaran-tawaran di luar sana yang menarik buat kita. Dan yang bagus dan juga baik buat kita. Tapi di dalamnya ada banyak hook, ada pancingan yang menyeret kita keluar dari zona kekudusannya Tuhan. Sehingga kita diseret, kita dikuasai dan pada waktu kita sudah kena hook, ikan mau berusaha apapun susah. Sometimes bisa juga lepas. Ditarik sampai nggak bisa berdaya apapun. Nah ini loh caranya, dipikat dan diseret. Keinginan manusia kena jerat oleh perangkap setan. Dan perangkap setan ini banyak. Yang paling terkenal sebetulnya ada 3 kelompok. Harta, tahta, wanita atau pria. Kalau buat saya wanita, tapi buat Anda yang wanita pria. Tapi Tuhan mau kita menang dari atas semuanya. Kekudusan Tuhan pada waktu kita berjalan di dalamnya, Tuhan akan membuat kita lepas daripada jerat-jerat setan. Nah ini yang Petrus katakan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau mendengar suara mengaum kita takut. Tapi sekarang saya sudah sering bilang, iblis mengaumnya tidak menakutkan. Iblis mengaumnya dengan memasang gambar di monitor komputer Anda, di handphone Anda berupa gadis semelohai. Saya aja sering banget dapat kiriman. Ada gadis Ukraina mau ketemu Anda. Ya, delete. Ada exotic people want to meet you. Delete. Saudara jangan mau kena pelet, jangan mau kena umpan. Ada lagi yang kena umpan. Atau memberikan kamu pajak yang belum kamu klaim akan dikembalikan. Bukalah kita. Nah, baru berapa hari yang lalu istri saya juga kena hack. Fotonya dipajang, orangnya masang bilang message-nya, ini aku sekarang mendatangkan sepeda banyak
supaya berdapat berkat, satu sepeda bisa untung 1 juta, 5 juta, kamu bisa ambil sepeda berapa banyak, nanti pulang deposit kemari-kemari. Oh saya bilang, mulai kapan istriku jadi penjual sepeda? Saudara, the devil want to entice, want to lure us. Dan kalau saudara terpikat dengan berita bahwa ibu gembala bisnis ngasih cuan saudara 1 juta, itu entice. Itu lure, itu umpan. Wah, puji Tuhan ini gue lagi perlu duit, ibu gembala gue peka banget sama Tuhan ya. Dia tiba-tiba nawarin bisnis kayak gini. Langsung diklik, langsung. Kalau saudara klik itu, saudara akan ketemu orang pembeli yang dia pura-pura jadi orang Cina, atau jadi orang apa. Bilang, iya aku yang mau beli, sekarang aku sudah siap mau membeli. Belinya berapa banyak? Ya terserah berapa banyak. Sekarang kamu buka nomor akunnya, aku kirimkan gini. Saudara, di Jakarta ada satu keluarga yang kena dengan gosip seperti ini, dengan lur seperti ini. Saya nggak perlu sebut namanya, ntar dia malu. 100 juta. Dia bukan karena mau cari untung. Tapi dia ketipu karena dia pikir ini ibu gembala Sydney. Nama baik kita diumpankan untuk menjadi jebak untuk orang mencari keuntungan. Ini loh caranya iblis itu selalu lure, entice. Selalu menggoda kita dengan iming-iming, ini nanti kamu lebih baik, nanti kamu lebih diberkati, kamu lebih baik, lebih indah, lebih ini. Jadi caranya iblis adalah seperti itu. Nah marilah kita lawan dengan hidup yang betul-betul di dalam kasih karunia Tuhan. Keinginan untuk berbuat dosa sepertinya buat kita jauh. Tetapi keinginan untuk dapat untung, ya enggak? Halo, saya enggak bilang amin dah ya. Kalau disodorkan, ini gampang bisnis, dapat duit gampang. Ya, tapi saya bersyukur bukan saya hebat saudara. Sudah berpuluh-puluh tahun. Banyak orang nawarkan saya. Satu kali ada orang nawarkan, Om ini ada tabungan di backup sama negara gini baik. Saya bilang enggak. Tapi sebelah saya bilang oke, itu bagus gitu loh. Akhirnya dia ikut. Ya, tapi tiba-tiba akhirnya cut sampai sekarang enggak balik duitnya. Saya dilepaskan dengan kayak gitu. Kenapa? Bukan karena saya hebat. Saya enggak terlalu terpikat dengan duit banyak. Bukan saya enggak doyan duit. Wah Bapak Gembalamu kudus gak doyan duit, salah. Taruh duit di depan saya, kasihin saya terima. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi mari kita hati-hati dengan sikap orang-orang yang menawarkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Keinginan pribadi untuk menjadi lebih baik, keinginan pribadi untuk menjadi lebih kaya, keinginan pribadi untuk menjadi lebih dan lebih. Hati-hati. Nah sekarang yang ketiga. Tinggal 20 menit Tuhan supaya cepat. Kekudusan untuk menjadi orang bijaksana. Kekudusan diperhadapkan dengan ingin menjadi orang pinter dan bijaksana. Nah saudara, saya kembali kepada kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 9, yuk kita baca. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan, saya garis bawahi di situ enggak. Di situ kasih warna beda ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Sampai di situ ya. Sekarang kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Apa yang membuat Adam jatuh dalam dosa? Adalah ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sudah lihat saya sini. Kejadian 2 ayat 9 berkata Tuhan menumbuhkan pohon banyak yang baik
indah, dan berguna untuk dimakan oleh Adam dan Hawa, betul? Hanya ada satu pohon, yaitu Kejadian 3 ayat 6. Tuhan bilang jangan makan buah pohon ini. Sama-sama menarik, dikatakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu kelihatannya baik, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Saudara perhatikan. Iblis sering menawarkan kita untuk ikut jatuh jebakannya dia. Dengan berkata, kalau gue lakukan ini, gue jadi orang pinter. Maaf. Contohnya sekolah. Contohnya kita konsul ke orang-orang yang berpengertian. Ada banyak orang mengutamakan sekolah daripada hubungan dengan Tuhan. Saya nggak bilang sekolah nggak penting. Sekolah penting. Memberi pengertian. Tetapi kalau sudah lebih mengutamakan sekolah daripada Tuhan, saudara sudah jatuh dalam jebakan penyembahan berhala. Bahwa engkau lebih mementingkan sekolah. Kau pikir sekolah yang bisa membuat engkau hidup bahagia, sukses dan diberkati. Sudah terlalu banyak orang-orang yang sangat pandai di sekolah. Ternyata hidupnya juga gagal. Dan juga banyak orang-orang yang salah dalam Tuhan. Yang hanya Tuhan. Tapi gak pernah berhikmat memakai hikmat Tuhan untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya. Dia juga gagal. Over spiritual juga salah. Saudara perhatikan di sini. Banyak yang ingin menjadi lebih baik. Tetapi dengan cara yang salah. Are you with me? Kalau tadi kita bahas tentang orang-orang yang mengikuti dosa, keinginan hawa nafsu, kesombongan dan lain sebagainya. Sekarang ada banyak orang yang berkata seperti ini. Bahwa ya kan Tuhan kan bisa nanti belakangan. Yang penting kan sekarang kita kerja menghasilkan dulu. Nah, saudara kalau engkau berpikir seperti itu, maaf, saya bukan nakut-nakutin. Pada waktu engkau sedang meninggalkan Tuhan dan asik dengan apa yang kau kerjakan, yang baik, entah itu sekolah, entah itu bisnis, entah itu keluarga, tiba-tiba engkau game. Sebelum game di atas pembaringan rumah sakit, engkau akan berkata, aku menyesal karena aku punya waktu banyak. Tapi aku pakai untuk hal-hal yang mengejar keinginanku. Bukan hal yang sia-sia. Bukan hal yang dosa. Bukan hal yang buruk. Tapi keinginan pribadi kita. Saya mau kasih satu garis lurus di sini. Saudara boleh mencapai keinginan pribadimu. Cita-cita pribadimu. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, kau tetap akan merasakan kekosongan dan kehampaan. Saya tidak bicara tentang keselamatan. Saya bicara tentang achievement dan fulfillment di dalam hidup. Waktu engkau sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengaplikasikan keselamatan lewat perbuatan kita akan menunjukkan kita hidup berdasarkan firman Tuhan di dalam kekudusannya Tuhan atau kita cuma hidup menurut keinginan kita. Ini statement yang saya buat. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pengetahuan dan kebijaksanaan yang di luar Tuhan adalah pemberontakan kepada perintah Tuhan dan yang akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan kekal. Saudara, untuk saudara berhasil dan sukses, entah itu profesional, entah itu menjadi kaya, dengar saya baik-baik ya, saudara gak perlu Tuhan. Saudara gak perlu Tuhan. Kerja keras dan kerja pintar akan membuat saudara sukses dan kaya. Tetapi untuk bisa betul-betul hidup bersama dengan Tuhan, dalam kekudusannya Tuhan, kita tidak bisa lakukan cara itu. Nah, yang Tuhan mau, takut akan Tuhan itu apa sih? Ini loh, yuk kita baca 2, 3.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Tadi saya bilang yang ikut sekuler, yang ikut pendapat dunia, walaupun pendidikan bagus, positif dan lain sebagainya. Tapi saudara akan kehilangan. Nah sekarang saya akan bicara dari sisi firman. Apakah orang takut akan Tuhan tidak boleh belajar? Bohong, salah. Tuhan tidak pernah against dengan ilmu pengetahuan. Dengar baik-baik. Dulu saya dinasihati waktu saya remaja. Jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti kamu akan menolak Tuhan, kamu akan menghujat Tuhan. Nah, kenapa sampai ada slogan seperti itu? Karena orang-orang tua kita dulu gak ngerti kan dengan berpendidikan tinggi, banyak orang yang akhirnya melupakan Tuhan. Nah sebetulnya kenapa orang berpendidikan tinggi melupakan Tuhan? Karena dasar pendidikan yang ditanamkan dari mulai childcare, kindergarten, sampai SD, sampai SMA, sampai semuanya adalah basicnya salah. Kenapa? Mereka menolak kehadiran Tuhan dengan mengatakan manusia jadi karena Big Bang, evolusi dan lain sebagainya. Nah pada waktu kita terima kebenaran ini, maka kebenaran firman Tuhan yang berkata kita diciptakan itu hilang. Itu sebabnya semakin pinter orang akan semakin menjauhi Tuhan. Dan itu sebetulnya salah. Terlalu banyak dan saya suka nonton film-film yang true story. Ada Gifted Hand dan ada banyak lain-lain sebagainya. Bahwa mereka-mereka yang sungguh-sungguh percaya Tuhan ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam cerita Gifted Hand itu seorang yang jadi dokter ahli bedah yang bisa memisahkan kembar siam pertama kali di dunia. Yang kedua, yang pertama kali kembar siam yang dari otak kepala menjadi satu. Saudara, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, pasti mereka akan diberikan hikmat dan marifat yang lebih. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Waktu Anda takut akan Tuhan, maka Anda tidak akan melakukan sesuatu sebelum bertanyakan kepada Tuhan. Anda tidak akan membuat keputusan yang menurut Anda baik tapi belum bertanya kepada Tuhan. Tetapi Anda akan membuat keputusan karena Tuhan sudah oke dan Tuhan sudah menunjukkan walaupun kenyataannya nanti Anda akan mengalami kesulitan di dalamnya. Nah saya mau berkata begini, takut akan Tuhan, berjalan dalam kekudusan Tuhan bukan berarti semua yang kalian kerjakan akan oke dan mulus. Saya menentang pengajaran ini. Justru sebaliknya. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, semakin banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi yang saya mau janjikan, jangan takut. Konsekuensi kita memilih Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan membela kita. Bukan orang yang membela kita. Karena pada waktu kita berkata, oke, saya totally mau devote hidup saya dengan Tuhan. Tuhan yang akan look after. Nah kembali ke cerita Adam tadi. Semua pohon-pohonan itu memberikan manfaat. Memberikan dampak baik, kelihatannya indah. Tetapi kenapa Adam gak puas dengan yang begitu banyak pohon? Satu yang dilarang malah diambil. Saya tidak menjabarkan secara spiritual, tapi saya mau menjabarkan secara psychological. Contoh, kalau ada orang bilang, gua tahu nih ada masalah gini, tapi gua nggak mau cerita sama lu. Lu nggak perlu tahu. Bikin kita penasaran nggak? Bikin kita pengen tahu nggak? Apa yang dilarang justru kita inginkan. Apa yang dianjurkan udah biasa. Nah, ini loh psikologi manusia biasanya seperti ini. Jangan cerita ke orang lain ya, ini rahasia lo ya. Iyalah percayalah sama aku lah, aku gak cerita ke siapa-siapa. Nah, saudara, sesuatu yang disembunyikan
selalu akan menarik lebih daripada sesuatu yang sudah dibebaskan. Itulah psikologi manusia, itu tanda bukti bahwa keinginan daging manusiawi kita jauh lebih kuat daripada keinginan roh kita. Sebab itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, kejatuhan dosa dan Adam dan Hawa adalah merupakan kegagalan Adam melakukan perintah Tuhan untuk merawat Garden of Eden menjadi lebih baik dan untuk menjaga istrinya lebih baik. Ada banyak pendeta-pendeta bilang Adam waktu jatuh dalam dosa tidak ada di sana, Hawa duluan, Adam masih jauh. Enggak, baca ayatnya nanti. Adam dekat-dekat situ. Pada waktu Hawa makan gak lama terus dikasihin ke Adam. Itu gak jauh, gak makan waktu mesti lari 1 kilometer, 2 kilometer. Adam gak melarang Hawa untuk makan buah pengertian baik dan jahat itu. Adam menyetujuinya. Jadi dengan kata lain saya mau berkata, seringkali kita pun menyetujui orang-orang yang berbuat dosa. Nah, sekarang saya masuk poin yang keempat. Tinggal berapa? 7 menit hopefully. Siap. Roma 6 ayat 12. Kekudusan melawan kekuatan dosa. Nah tadi saya bilang tadi keinginan daging, keinginan manusiawi kita, keinginan pribadi kita, keinginan menjadi lebih baik, keinginan untuk menjadi lebih bijaksana. Itu harus dikelola dengan baik, kalau enggak kita akan hidup dalam dosa. Roma berkata dalam Roma pasal 6 ayat 12-14, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi ada di bawah hukum kasih karunia. Saya ambil satu kata, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Sin will not have dominion over you. Ini bukan sebuah kata perintah, hey mulai hari ini kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Bukan. Ini adalah satu peringatan, satu perihal, sebuah janji Tuhan kepada kita. Waktu kita bertobat mengaku Yesus Tuhan dan terus mau berjalan di dalam kekudusannya Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa dosa tidak akan lagi berkuasa atas hidupmu. Perhatikan kata berkuasa itu adalah sama dengan menjajah, sama dengan menintimidasi. Waktu dulu kita belum bertobat, maka begitu datang keinginan dosa, kita langsung melakukannya tanpa kita bisa mampu untuk menolaknya. Tetapi setelah kita terima Yesus Tuhan dan bertobat, maka ada kuasa Tuhan yang membuat kita berkata, oke, aku bisa menolak ini. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa. Dengan kuasa Tuhan, aku bisa melakukannya. Sebuah janji yang menyatakan bahwa dosa tidak akan pernah berkuasa lagi atas hidup anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan, gak usah angkat tangan. Waktu kita berbuat dosa, sadar gak? Ada banyak yang bilang gak sadar, kalau gak sadar tak baptis ulang. Kita sadar. Sadar kok. Ada orang bilang, Pak saya hilaf, kaplok. Enggak hilaf, kamu tahu. Itu salah. Tapi kita kefefet atau difefetin. Kefefet atau difefetin oleh diri kita sendiri. Lalu kita memilih untuk berbuat dosa. Nah setelah kita memilih berbuat dosa, saudara apa yang terjadi dalam diri kita? Sedih, nyesel, berduka. Itu tanda bahwa kita melanggar kekudusan Tuhan. Itu tanda dosa tidak berkuasa dalam hidup kita. Orang yang jatuh dalam dosa akan menyesali perbuatan dosanya.
Tetapi orang yang hidup dalam dosa tidak menyesali perbuatan dosanya, bahkan mengulang dan mengulang dan mengulang. Ini bukan tanda pertobatan. Nah, saya punya ayat yang panjang, Roma 5 ayat 15 sampai 21. Tetapi saya lewatkan saja, saya mau baca ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa di alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, yang di bawah tuh, yang di garis bawah warna beda. Udah, ini sudah. Oke, saya sudah jelaskan karena waktunya tinggal 2 menit, saya lewat lagi sekarang. Terakhir, poin terakhir, kekudusan melawan keserakahan dan dosa seksual dan penyembahan berhala. Kenapa saya bilang keserakahan, dosa seksual dan penyembahan berhala itu adalah sama. Kita lihat ayatnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, kita tahu dosa seksual itu jahat. Dari Kolose 3 ayat yang kelima ada 5 hal dikatakan di sana tentang seks, percabulan, kenajisan, hawa nafsu atau adam nafsu, dan nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, 5 hal ini adalah selalu berhubungan dengan penyembahan berhala dan seks. Waktu saudara meninggalkan, bukan meninggalkan Tuhan, mencampakkan Tuhan. Waktu saudara meninggalkan hubungan intim dengan Tuhan. Lalu saudara fokus kepada bisnis, kepada cari duit, kepada profesi. Saudara sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Saudara sudah sama dengan melakukan percabulan. Karena engkau menukarkan Tuhan dengan duit. Engkau menukarkan Tuhan dengan karir. Engkau menukarkan Tuhan dengan seks. Engkau menukarkan Tuhan dengan ambisimu. Engkau menukarkan Tuhan dengan kepentingan pribadimu. Jadi kita sering bilang orang homoseks, orang berzina itu dosanya gak kira-kira. Tapi kita sendiri gak sadar. Waktu kita tidak lagi intim dengan Tuhan. Waktu kita sama sekali mengikuti kerja. Aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini. Aku pengen jadi uang begini-begini. Kita sama dengan mereka. Ini ayatnya. Sama dengan mereka. Kolose 2 ayat 20, kita baca lagi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia? Nah, saudara yang saya kasihi, sadarlah, kita punya kekuatan Tuhan pada waktu kita dibaptis lahir baru. Maka kita sudah mati, perbuatan daging kita mati. Mati itu pengertiannya tidak menguasai kita lagi. Bukan berarti kita bisa membunuh total perbuatan daging kita. Saya udah bilang, ada 3 hal yang tidak pernah bisa kita bunuh. Nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu marah. 3 hal ini gak bisa kita bunuh, tapi kita bisa kuasai. Sehingga katakan Tuhan bilang, aku memberikan kamu perintah untuk menguasai ini. Coba bunuh nafsu seks, mati. Gak punya keturunan. Kita jadi robot, bidi-bidi, hidup segan mati pun tak ingin. Coba bunuh nafsu makan, is that. Bunuh emosi, kita menjadi patung. Saudara, Tuhan bilang bukan dibunuh, tapi matikan adalah mereka tidak lagi menguasai kita. Karena itu pemberian Tuhan. Karena itu adalah hadiah Tuhan untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Emosi sangat bagus, betul nggak? Tadi saudara bisa merasakan hadirat Tuhan lewat emosi, bisa menangis, kita bisa melompat, kita bersuka cita. Itu hadirat Tuhan. Tuhan bekerja lewat emosi. Ada banyak pendeta bilang jangan pakai emosi di hadapan Tuhan. Iya, nggak mana bisa. Tapi jangan kita dikuasai oleh emosi.
Roma 6 ayat 16, ayat 11 berkata gini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Terus lewat. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga dan berjaga hidup kita supaya bisa kudus di hadapan Tuhan? Satu, saya punya dua cara. Satu, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan sok jago, aku sudah bertobat, aku sudah punya Roh Kudus, aku sudah berbahasa roh, aku gak takut akan dosa. Itu kita sudah jatuh dalam dosa kalau kita ngomong begitu. Berjaga-jagalah, jaga dirimu. Kalau mendengar orang jatuh dalam dosa jangan bilang, memang dia jelek, gua nggak gitu. Nah, itu udah dosa kita. Marilah kita jangan bermegah dengan kebenaran kita dan juga jangan menunjuk kesalahan orang lain. Caranya jaga hatimu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya bisa menjaga kekudusan Tuhan? Jaga dengan disiplin rohani. Matius 5, 29, 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, maka penggalah dan buanglah itu karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu masuk neraka seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengar baik-baik. Disiplin rohani penting. Memang untuk keselamatan kita cuma melewat iman, lewat perbuatan Yesus. Tetapi untuk menjaga kekudusan Tuhan, supaya kita berkenan di dalam Tuhan, kita perlu melakukan disiplin rohani. Komitmen kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Iblis akan memberikan umpan, akan melulur, akan menjebak kita. Wanita, pria, harta, tahta akan menjebak kita. Tetapi terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin jatuh, tapi waktu jatuh cepat bangun lagi. Jangan pada waktu repot, jangan lagi waktu bingung bilang, Pak saya nggak pelayanan dulu, saya mesti gini dulu. Salah, justru dalam keadaan kamu sedang dalam masa dicobai, itu gunanya untuk berkata kepada setan, kepada lingkungan, kepada orang-orang di sekitar kita, aku boleh lemah, tapi rohku kuat, aku menyala melayani Tuhan. Amin. Jangan mau kita dikendorkan. Jangan mau gairah kita dihilangkan. Nah, sadarlah bahwa standar kekudusannya Tuhan adalah Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Aduh, dulu saya dengar ini beban loh. Tapi sekarang saya dengar ini malah enak. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu hidup kudus bukan karena kamu kudus, tapi aku yang kudus. Kekudusanku ini aku berikan kepadamu. Pakai itu, nikmati itu, enjoy itu, ambil itu. Kekudusan Tuhan tidak mungkin bisa kita lakukan, tapi kita bisa terima. Pernyataan ini merupakan problem besar buat kita semua. Karena tidak ada satupun kita yang bisa hidup kudus. Seusaha apapun, sekeras apapun kita tidak mungkin hidup kudus. Nah, di atas kayu salib itulah terjadi pertukaran. Dosa kita diambil, bukan cuma dia tebus dengan firman, tapi diambil, ditimpakan ke punggungnya, ke hidupnya, sehingga tubuhnya harus dicabik-cabik, darahnya harus keluar. Di atas kayu salib itulah dia yang berkata bahwa Eli, Eli lama sabaktani, Bapakku kenapa engkau tinggalkan aku? Di atas kayu salib itu dia meregang nyawa, ditinggalkan oleh Bapa, supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Di atas kayu salib itulah dia mengambil dosa kita. Supaya dosa kita, upah maut, upah sengsara tidak menimpa sama kita karena dia sudah ambil. Dan di atas kayu salib itu pun dia berkata, ini kekudusanku aku berikan kepada kamu. Bukan cuma dosamu yang aku ambil, tapi kebenaranku, kekudusanku aku berikan untuk kamu pakai. Terima itu. Nah, kekudusan Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Saudara, this is what a warranty, what the word of warranty dari Tuhan. Supaya kekudusannya Tuhan hidup dalam hidup kita. Tapi ini juga harus kita sadari bahwa kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Tapi pada waktu kita berbuat dosa, Bapa di sorga
bukan melihat Samuel Yusuf yang najis. Dia melihat putranya yang disalib. Dia berkata, Bapa, ini orang yang kau berikan kepadaku. Dan aku sudah tebus dia. What a word. Kekudusan yang kita miliki bukanlah karena kita berkorban. Bukanlah karena kita mendisiplin diri. Bukan karena kita bayar perpuluhan. Bukan karena kita berdoa banyak. Bukan karena kita pelayanan. Bukan karena kita sering menangis. Tapi kekudusan yang kita miliki adalah pemberian dia. Dia memberikannya kepada kita. Karena dia mencintai kita. Dia berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Bapak, hamba sudah berhenti berdoa. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi engkau tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran dan kekudusanmu Tuhan. Sampaikan kebenaranmu dan kekudusanmu. Supaya kami benar-benar boleh menerimanya hari ini. Dan kami boleh terus mengucap syukur. Bahwa mungkin kami jatuh. Tetapi kami tidak sampai tergeletak. Kau terus mengangkat kami.